Boneka ras iblis sangat agresif, menekan dua kapal perang kecil ini dengan jumlah yang menakutkan yang menutupi langit dan matahari. Awalnya ini harus menjadi pembantaian sepihak, pembantaian sepihak. Tetapi sejak Qin Yichen melangkah sendirian, mengandalkan sejumlah tentara Tao yang mengerikan, dan secara langsung menghentikan serangan boneka iblis, ia menjadi fokus perhatian semua orang. Pranwoli menyaksikan pertempuran di kejauhan dengan gugup, bahkan jika Qin Yichen memiliki keuntungan sekarang, dia tidak akan berani bersantai. 5 kapten penjaga pengadilan ilahi tidak berani berbicara, mereka tahu bahwa Qin Yichen sedang menari di ujung pisau. Debu yang pecah oleh para prajurit Tao adalah penutup terbaik untuk serangan boneka iblis. Jika ada serangan diam-diam dari iblis, Qin Yichen tidak akan pernah menemukannya sebelumnya. Kekuatan ledakan Tao menutupi sebagian besar fluktuasi aura. Tembakan pihak lain, tidak hanya Qin Yichen, tetapi bahkan mereka sendiri mungkin tidak menyadarinya. Saat perhatian Qin Yichen menjadi semakin terkonsentrasi, matanya berangsur-angsur menjadi lebih tajam. Utusan surgawi yang hadir mengepalkan tinju mereka satu persatu. Penguasa cahaya benar-benar luar biasa. Jika ini menggantikan kita, aku khawatir itu tidak akan menjadi sampah dalam sekejap. Ya, aku tidak menyangka Lord of Light memiliki cara yang begitu menakutkan. Jika saluran luar angkasa tidak rusak, aku pikir kita tidak akan memiliki masalah untuk mempertahankannya selama beberapa tahun. Bagaimana dengan kita? Kita hanya membuat kecap, dan kuncinya hanya master. Melihat bahwa Qin Yichen untuk sementara menghentikan serangan boneka iblis, para utusan tidak bisa menahan perasaan sedikit emosional. Tetapi mereka tidak dapat melihat risiko di balik keuntungan ini. Tepat ketika Qin Yichen terus menuangkan senjata dan ingin menekan langkah kaki boneka, tiba-tiba, Qin Yichen merasakan sentuhan dingin di pipinya. Segera, sedikit kesemutan, Qin Yichen tidak berani tinggal lebih lama lagi, dan segera terbang ke atas. Dia perlu menarik orang-orang kuat ini pergi. Sekelompok sekam, yang berani akan muncul dan memiliki 2 gerakan dengan kakek. Begitu suara Qin Yichen jatuh, sebuah boneka tiba-tiba muncul di belakang Qin Yichen, memegangi prajurit Tao dengan kedua tangan, dan menebasnya dengan paksa. Ada raungan dari tenggorokan yang tidak lengkap. Tajam, kasar. Seolah melampiaskan amarah di hatinya, dan seolah memamerkan kemenangannya yang akan datang. Qin Yichen tidak ragu-ragu. Sambil menghindari ke samping, dia tiba-tiba bersandar, dan bilah misterius Yin dan yang muncul dari udara tipis. Saat bilah hitam murni meluncur melintasi dada boneka, Qin Yichen sedikit mengangkat jari kakinya dan menendang di luar kendali prajurit Tao ke arahnya. Segera, ada raungan besar lainnya. Mengambil keuntungan dari waktu istirahat yang langka ini, Qin Yichen memotong kepala boneka itu dengan backhand-nya, menghantamkan tongkatnya ke dalamnya, dan mengambil orang aneh putih susu. Tentakel yang robek bergoyang liar, dan darah hitam menyapu dengan ceroboh. Dengan energi spiritual di tubuhnya, Qin Yichen menarik lengannya, mengangkat kepalanya sedikit, dan menyeringai pada sekelompok boneka iblis di bawah. Saat berikutnya, dia menghancurkan klan iblis parasit di mayat. Ledakan. Darah hitam meledak, bersama dengan tubuh Demon Rache yang menjijikkan dan lengket, menghancurkan tubuh mereka di depan semua boneka Demon Rache yang hadir. Tiba-tiba, semua boneka mengangkat kepala mereka dan menatap Qin Yichen di langit. Pada saat itu, mereka tampaknya melihat bahwa itu di luar jangkauan mereka, sangat kuat. Dan provokasi Qin Yichen hanya membangkitkan ketidakpuasan boneka iblis ini. Tiba-tiba, beberapa boneka iblis yang kuat bergegas maju. Qin Yichen meliriknya dengan kasar, ada lebih dari 20 orang. Ini hampir semua pembangkit tenaga listrik di tim iblis ini. Qin Yichen tidak ingin bertarung dengan boneka iblis ini sama sekali. Dia hanyalah seorang manusia, dan kekuatan fisiknya dibatasi oleh jumlah energi spiritual. Tidak seperti ras iblis. Dia bisa mendapatkan tubuh menakutkan yang selalu diberkati oleh energi spiritual tanpa biaya apapun. Energi spiritual sendiri lebih berharga daripada tubuh yang diabaikan lawan. Bagaimanapun juga, itu harus digunakan untuk menyerang dan mencoba mencari kesempatan untuk melakukan serangan balik. Jika ini disia-siakan secara sewenang-wenang, bukankah itu rencana pihak lain? Sebelum kedatangan pasukan iblis, boneka iblis ini hanya saling memakan kekuatan. Qin Yichen tidak begitu mudah dibodohi. Dia menjaga jarak yang tepat dari iblis-iblis ini. Dan penggunaan tentara Tao tidak lagi terlalu boros, tetapi secara berirama mengganggu iblis-iblis ini. Saat para pejuang pergi, kapal perang juga meledak dengan kecepatan maksimumnya, bergegas langsung ke boneka iblis yang padat. Anggota tim penegak hukum meluncurkan serangan hampir tanpa syarat, menggunakan tangan mereka yang patah untuk menghancurkan segala sesuatu di depan kapal perang. Apakah itu iblis atau bukit yang menjulang tinggi? Tanpa kehadiran kekuatan absolut, kekuatan tempur dari boneka iblis yang hadir turun berkali-kali dalam sekejap. Bagaimanapun, boneka adalah boneka, bahkan jika mereka mendapatkan tubuh yang kuat di depan para dewa ini,
Cara bertahan hidup mereka ditakdirkan untuk tidak cocok untuk teknik seperti teknik kultivasi sejak awal. Ketika sebagian besar orang di kapal perang memilih untuk memfokuskan tembakan, tidak ada boneka yang bisa menghentikan pukulannya. Pada saat ini, dia menemukan beberapa boneka bergerak di belakangnya, dan mereka semua memiliki rencana untuk mundur. Tetapi Qin Yichen menoleh dengan tegas ketika dia melihat bahwa lawannya memiliki ide untuk berhenti, dan menghadapi mereka dengan makanan dari Tao. Tentara. Pengeboman. Qin Yichen tidak terlalu kaya, hanya karena di tangannya. Hanya dengan cara ini dia bisa memaksimalkan auranya. Boneka iblis saat ini hanyalah makanan pembuka, dan yang paling sulit untuk dihadapi adalah pasukan iblis yang mungkin muncul kapan saja di belakang. Menurut kesimpulan Fatih, kekuatan gabungan dari semua pasukan iblis setidaknya bisa setara dengan 50 penjaga pengadilan ilahi. Qin Yichen hanya bisa diam-diam mengatakan nasib buruk. Mengapa ras iblis ini begitu bodoh tentang seni bela diri? Untuk menghadapi 5 penjaga pengadilan ilahi, mereka bukan tim penuh. Mereka semua mengambil posisi singa melawan kelinci. Jika pengadilan ilahi tertinggi sedikit lebih agresif, mengumpulkan orang, dan menunggu kelinci lagi, iblis ini rasakan dimusnahkan. Apa? Jelas, Qin Yichen tidak tahu bahwa di balik pertempuran singa kelinci-kelinci ini, Fatih adalah hasil dari merusak situasi. Hanya iblis yang mengerti kandungan emas dari darah iblis kuno. Jika bukan karena penampilan Fatih, Demon Raja pasti tidak akan habis-habisan untuk berurusan dengan 5 penjaga pengadilan ilahi ini. Ini adalah ujian para senior. Semua iblis ingin membuktikan diri kepada para senior, dan kemudian mendapatkan dukungan dari para senior iblis. Kebiasaan mengagumi yang kuat, sekuat kaisar iblis, dan lemah seperti kehadiran para pelayan iblis ini, semuanya sama. Hanya dengan mengikuti yang kuat Anda dapat memastikan keselamatan Anda sendiri secara maksimal. Ini adalah pengalaman yang dikumpulkan oleh Demon Raja selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dan sekarang, ini telah menjadi ancaman terbesar yang dihadapi Qin Yichen. Jika Anda ingin mengambil utusan, Anda harus mengalahkan boneka-boneka ini sesegera mungkin dan membuka saluran luar angkasa.